Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dilanjutkan untuk belajarnya. Ada beberapa orang di antara kita yang merasa sedih dan merasa kecewa bahwasanya mereka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga yang miskin dan tidak mampu. Namun hal ini tidak mengapa. Akan menjadi salah manakala kemudian merasa bahwa sudah ditakdirkan menjadi miskin sehingga tidak ingin melakukan apapun lagi, seolah-olah pasrah dengan keadaan. Kawan-kawan, padahal yang namanya takdir itu bisa dirubah. Logikanya bagaimana? Takdir itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah juga bisa ketika ingin merubahnya. Tidak mungkin Allah yang menciptakan dan Allah tidak bisa merubahnya. Kita bisa simak misalnya di surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, maka Allah tinggal kun, Allah tinggal berkata kun fayakun, jadi makalah jadi. Maka takdir apapun ketika Allah sudah berkehendak berubah, maka tentu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi takdirnya? Kita ditakdirkan dari keluarga miskin misalnya. Itu bisa kita rubah dan kita bisa minta kepada Allah agar dirubah menjadi orang yang kaya. Tentu bagaimana kita menjadi orang yang kaya ini adalah tentu orang kaya yang bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, dan dengan kekayaan yang nantinya akan diberikan oleh Allah itu bisa kita manfaatkan untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep yang kedua bahwasanya ketika tadi Allah sebutkan takdir yang menciptakan adalah Allah, maka tentu Allah yang bisa merubahnya. Itu adalah konsep yang pertama. Konsep yang kedua, Allah yang memberikan takdir untuk diri kita, maka tentu Allah juga bisa mengubahnya. Sebagaimana Allah bisa mengubah takdir suatu kaum ketika mereka mau merubahnya sendiri. Jadi diperlukan peran aktif dari orang yang ingin berubah, dan Allah nanti akan membersamai perubahan tersebut. Selama perubahan itu adalah baik, maka tentu yang menjadi takdirnya bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, ada 3 cara yang telah Rasulullah sampaikan bagaimana agar takdir kita bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi takdir yang jauh lebih baik. Yang pertama yaitulah dengan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan ini mampu merubah takdir. Ketika seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain, berbuat amal yang baik, lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah dari nasibnya yang kurang baik kemudian menjadi lebih baik lagi, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah dengan bersedekah. Bersedekah ataupun berinfak ini dampaknya luar biasa, dan salah satu manfaat dari infak dan sedekah ini mampu merubah takdir. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah, lalu kemudian mereka menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik, maka Allah akan berikan. Termasuk juga bagaimana mereka bisa mengubah takdir kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu adalah dengan doa. Doa ini adalah merupakan ibadah yang paling mudah, ibadah yang tidak memerlukan modal apapun, tinggal mengangkat tangan lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, apapun takdir kita saat ini, kita dilahirkan dari keluarga apapun dan tinggal dimanapun, janganlah berkecil hati dan janganlah bersedih. Masih ada kesempatan kita untuk merubah kebaikan-kebaikan yang kita miliki menjadi jauh lebih baik lagi. Insya Allah
ketika kita memanfaatkan momentum-momentum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amal baiknya, lewat sedekahnya, lewat doanya, maka kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Selamat menjalani perubahan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.